kerobokan. Jangan kasih kendor. Setia setia lama. Setia bisa, setia beda. Rotary. I power, you power, we power, you Rotary. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan, Rotary Distrik 3420 bersama Rotary Club of Bali Bersinar menggelar kuliah umum bertajuk Pentingnya Mengedukasi Diri di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2 Kerobokan Bali pada Rabu 18 Juni 2025. Kegiatan ini adalah program dari kelas perempuan di Satya Dharma Singaraja dan RCC of Lapas Perempuan. Dengan spirit sinergi Pangpadepayu, kuliah umum ini menyasar warga binaan Lapas Perempuan yang mengikuti program kelas perempuan hasil kerjasama dengan SD Satya Dharma. Hadir sebagai pembicara utama, Distrik Governor Rotary 3420 Diji Susana Chandra menyampaikan motivasi serta pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju transformasi diri dan masa depan yang lebih baik. Kuliah umum juga diikuti secara daring oleh para mahasiswi kelas perempuan di SD Satya Dharma Singaraja. Selain kegiatan kuliah umum, Rotary Club of Bali Bersinar juga menyerahkan bantuan kepada warga binaan berupa beras sehat bersinar yang dalam hal ini merupakan donasi dari PDG Cindy Bahtiar. Selain itu juga diserahkan pakaian dan susu untuk bayi dan balita dari warga binaan serta perlengkapan mandi toiletries. Bantuan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Rotary terhadap kebutuhan dasar dan kesejahteraan warga binaan di Lapas Perempuan Kerobokan. Program kelas perempuan merupakan bagian dari upaya Rotary Club of Bali Bersinar melalui RCC of Lapas Perempuan untuk memperluas akses pendidikan dan penguatan kapasitas diri bagi perempuan di dalam lapas. Kolaborasi dengan institusi pendidikan seperti Satya Dharma memperkuat komitmen jangka panjang dalam memberdayakan kelompok penyintas perempuan, khususnya mereka yang tengah menjalani masa pembinaan. Program kelas perempuan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung kesetaraan gender dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan. Selain itu, program ini menjadi warisan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA saat itu Bintang Puspayoga. Program ini juga mendapat dukungan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 8 dan Yayasan Tarumanagara yang turut menjalin kerjasama dengan SD Satya Dharma. Pada tahap pertama pelaksanaannya, kelas perempuan diikuti oleh 11 peserta yang merupakan warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Kerobokan. Dari 11 penerima beasiswa, 4 diantaranya didukung oleh Rotary Distrik 3420. Dalam semangat pemberdayaan perempuan dan transformasi diri melalui pendidikan, Distrik Governor Rotary 3420 Diji Susana Chandra memberikan paparan inspiratif bertajuk Perempuan dan Kekuatan Belajar Mandiri. Dalam presentasinya, Diji Susana Chandra menekankan pentingnya belajar mandiri sebagai jalan untuk penyembuhan, kekuatan, dan kebebasan berpikir. Ia menjelaskan bahwa proses belajar mandiri bisa dilakukan lewat berbagai cara, seperti membaca buku dan cerita, menulis jurnal, menonton film atau video edukatif, mendengarkan podcast, mengikuti pelatihan vokasi, hingga melalui refleksi diri dan kitab suci. Semua ini menurutnya merupakan bentuk pendidikan yang membebaskan dan menyembuhkan. Materi yang ditampilkan secara visual dalam bentuk infografis menyoroti 3 alasan utama mengapa belajar mandiri itu penting, yakni sebagai hak dasar manusia, sebagai kebebasan untuk tumbuh dan berpikir, serta sebagai proses penyembuhan batin dan penguatan diri. Menurut Diji Susana Chandra, belajar adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan. Kuliah umum ini bertujuan untuk membagikan kisah nyata yang menginspirasi agar para warga binaan menyadari bahwa kondisi awal atau situasi saat ini tidak selalu menentukan akhir dari perjalanan hidup seseorang. Kisah-kisah seperti ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan semangat baru bagi para perempuan yang sedang menjalani masa pembinaan di dalam lapas, khususnya mereka yang tengah berada dalam kondisi terpuruk.
Ia menekankan pentingnya pembelajaran mandiri dari setiap peristiwa dan peluang yang ada. Menurutnya, keinginan untuk bangkit dan rasa percaya diri merupakan kunci utama untuk bisa keluar dari keterpurukan. Oleh karena itu, program ini juga mengusung semangat perempuan dengan kekuatan belajar mandiri sebagai simbol kemandirian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Terkait respon warga binaan yang mulai menyusun rencana untuk membuka usaha, bahkan terinspirasi untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, DG Susana Chandra mengungkapkan bahwa hal tersebut menunjukkan keberhasilan dirinya dalam menginspirasi dan memotivasi para peserta. Ia berharap impian yang telah muncul dalam diri warga binaan dapat diarahkan menjadi rencana konkret dan langkah-langkah nyata dalam meraih cita-cita mereka. DG Susana Chandra juga menuturkan bahwa kisah hidupnya dari seorang anak perempuan yang berasal dari kota kecil hingga kini menjabat sebagai District Governor Rotary International District 3420 yang memimpin sekitar 1.200 anggota menjadi bukti bahwa siapapun dapat mencapai posisi yang tinggi jika mau belajar dan terus berjuang mengejar mimpi. Jadi suatu cerita diharapkan memberikan insight buat teman-teman yang sekarang ada di lapas ya. Kondisi mereka pasti lagi terpuruk sekarang. Tetapi pembelajaran mandiri dari setiap kejadian dan setiap kesempatan yang diberikan itu benar-benar tergantung kepada keinginan dan confidence daripada diri masing-masing. Jadi jangan sampai posisi yang terpuruk ini benar-benar membuat mereka putus asa, karena apa yang akan terjadi di masa depan itu benar-benar ada di tangan kita masing-masing. Dan oleh karena itu kita namakan sebagai perempuan dengan kekuatan belajar mandiri. Jadi kalau story saya, dari saya seorang anak perempuan dari suatu kota yang sangat kecil, kemudian saya sekarang berada sebagai District Governor dari Rotary International District 3420 sebagai top leaders dari sekitar 1.200 orang. Bayangkan apa yang bisa mereka lakukan juga kalau mereka mau belajar dan mereka mau terus mengejar mimpinya. Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Prestiwi Chandra menjelaskan bahwa kuliah umum yang disampaikan oleh DG Susana Chandra bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada warga binaan. Tujuan utamanya adalah menanamkan kesadaran akan pentingnya mengedukasi diri sendiri sebagai langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Ia menekankan bahwa keyakinan untuk berubah merupakan fondasi utama dalam proses transformasi diri. Menurutnya, masa lalu seburuk apapun harus dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk mendorong kemajuan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu dari 7 area fokus Rotary, yaitu literasi dan edukasi. Dalam kuliah umum tersebut, DG Susana tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga berbagi pengalaman hidup sebagai bentuk pembelajaran langsung bagi para warga binaan. Kuliah umum ini diharapkan dapat membentuk pola pikir baru terutama bagi mereka yang tengah menjalani kuliah di STIE Satya Dharma melalui program kelas perempuan. Para peserta program ini diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan kewirausahaan agar kelak dapat menjadi individu yang mandiri setelah menyelesaikan masa pembinaan. Jadi masa lalu yang bagaimanapun itu harus kita lupakan, kita berikan menjadi suatu pembelajaran yang baik sehingga membuat kita menjadi lebih maju. Dalam hal ini sesuai dengan yang ada di dalam salah satu 7 area fokus Rotary, yaitu literasi dan edukasi. Jadi kami dalam hal ini DG Susana memberikan motivasi dalam kuliah umum berupa sharing juga kepada warga binaan di lapas perempuan Kerobokan ini, yang tujuannya ketika mereka nanti setelah keluar dari sini, mereka semua sudah mempunyai tujuan dan harapan akan menjadi apa dan memulainya dari mana. Jadi karena mereka juga mengikuti kuliah di STIE Satya Dharma, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk berkuliah dan sebagai warga binaan, dan harapannya setelah mereka lulus mereka tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi mereka juga mampu untuk menjadi wirausaha yang mandiri.
Presiden-elek Rotary Club of Bali Bersinar, Gung Rai Wahyuni menilai bahwa kuliah umum bertema kemandirian yang diselenggarakan dalam program kelas perempuan di Lapas Perempuan Kerobokan merupakan langkah yang sangat positif, khususnya dalam mendorong perempuan untuk menjadi mandiri dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Menurutnya, eksistensi perempuan ke depan sangat ditentukan oleh kemauan dan upaya perempuan itu sendiri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Ia menekankan pentingnya semangat kolaborasi antar perempuan sebagai kunci kemajuan. Perempuan tidak perlu bersaing satu sama lain, melainkan saling mendukung dan membangun kerjasama yang kuat. Kolaborasi ini diyakini akan memberikan hasil yang jauh lebih konstruktif dibandingkan persaingan, terutama dalam mendorong pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Kegiatan kuliah umum ini menurutnya sangat relevan untuk terus dikembangkan di Lapas Perempuan Kerobokan sebagai bagian dari program pembinaan yang berkelanjutan. Gung Rai Wahyuni juga memberikan apresiasi tinggi atas kerjasama STIE Satya Dharma Singaraja yang telah memberikan akses pendidikan formal kepada warga binaan. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut guna membuka lebih banyak kesempatan pendidikan bagi perempuan, khususnya mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam kuliah mandiri ini mungkin yang perlu ditekankan di sini bahwa perempuan itu tidak harus untuk bisa maju, itu perempuan tidak bersaing sesama perempuan, tetapi ada kolaborasi yang kuat antara sesama perempuan. Itu yang menentukan, karena kalau perempuan dengan perempuan itu bersaing, itu justru akan hasilnya akan tidak bagus, tetapi yang lebih penting di sini adalah perempuan dengan sesama perempuan itu harus ada kolaborasi. Oleh karena itulah saya kira kegiatan hari ini sangat penting untuk dikembangkan, khususnya di LP Lapas Perempuan ini, dan kerjasama dengan STIE Satya Dharma yang ada di Singaraja. Saya juga sangat apresiasi sekali sudah memberikan pendidikan formal kepada warga binaan kita di Lapas Perempuan Kerobokan ini, supaya ke depan hal ini juga bisa berlanjut untuk memberikan pendidikan kepada kaum perempuan. Charter Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Dr. Gung Tini Gorde turut memberikan motivasi kepada para warga binaan perempuan yang mengikuti kuliah umum. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan satu-satunya jalan yang mampu mengubah keadaan dan membuka peluang bagi masa depan yang lebih baik. Ia menyampaikan bahwa program kelas perempuan ini merupakan proyek percontohan pilot project yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia, di mana warga binaan diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Program ini juga sejalan dengan salah satu dari 7 area fokus Rotary, yaitu pendidikan dan literasi, yang bertujuan untuk mendorong transformasi perempuan menuju kehidupan yang lebih baik. CP Gung Tini Gorde juga mengajak para peserta untuk mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya menjaga nama baik institusi pendidikan, yaitu STIE Satya Dharma Singaraja, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kerobokan, serta Rotary Club of Bali Bersinar sebagai organisasi pendukung. Meskipun perkuliahan dilaksanakan secara daring, status mereka sebagai mahasiswa perguruan tinggi swasta tetap memiliki nilai yang membedakan dan harus dijaga dengan komitmen dan disiplin. Kalau saya ini adalah mahasiswa gitu ya, jadi nanti cari kita sama Buka Lapas, apa sih sumpah mahasiswa itu nggak boleh dilanggar gitu ya, jadi itu kebanggaan, karena hanya pendidikan yang bisa mengubah semuanya ya. Jadi ini adalah kalau proyek yang belum ada di Indonesia, bahwa warga binaan diberikan kesempatan untuk kuliah ya. Dan Rotary sudah melihat itu karena dari 7 area fokus di edukasi literasi ya, dan bagaimana untuk merubah perempuan itu menjadi lebih baik, itu adalah goalsnya dari Rotary juga. Ya, sama-sama nanti dirugikan. Rotary nggak bagus namanya, kampus kami juga nggak bagus, dan mungkin saja juga lapasnya juga ini pura-pura aja. Nah, jadi jangan ya. Jadi walaupun lewat daring dan sebagainya, pembelajaran dengan status mahasiswa dan perguruan tinggi swasta itu beda. Ya, STIE beda, STIE
Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Niluputu Andiani menyampaikan apresiasi atas kehadiran DG Susana Chandra yang telah memberikan kuliah umum kepada 11 warga binaan peserta program kelas perempuan di kampus di Satya Dharma Singaraja. Ia juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada bayi-bayi yang berada di dalam lapas berupa pakaian, susu, dan beras sehat bersinar sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar para warga binaan dan anak-anak mereka. Lebih lanjut, Andiani menyatakan harapannya agar Rotary Club Opali Bersinar terus mendukung proses pembinaan di Lapas Perempuan Kerobokan, terutama dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat binaan. Terkait perkembangan para peserta program kuliah, ia menjelaskan bahwa dari 11 orang yang terdaftar, 3 diantaranya telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Meski telah bebas, mereka tetap melanjutkan kuliah secara daring dan 1 diantaranya bahkan datang langsung ke lapas untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Hal ini menunjukkan tingkat keseriusan dan komitmen para peserta dalam menempuh pendidikan yang telah difasilitasi. Andiani menegaskan bahwa pihak lapas terus memantau dan memberikan dukungan kepada para warga binaan yang mengikuti program kuliah agar mereka tetap konsisten dalam menjalani proses pendidikan sebagai bagian dari pembinaan yang holistik. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran DJ Susana hari ini memberikan kuliah umum kepada 11 warga binaan yang mengikuti kuliah di Singaraja. Kami juga berterima kasih atas sumbangan untuk anak-anak bayi yang ada di sini. Ada pakaian, ada susu, ada juga beras tambahan. Terima kasih sekali lagi. Kami berharap Rotary Club Bali Bersinar tetap membantu kami dalam pembinaan warga binaan kemasyarakatan di Lapas Perempuan Kerobokan. Sebanyak 11 warga binaan yang mengikuti kuliah umum bersama DG Susana Chandra tampak sangat antusias selama sesi berlangsung. Mereka tidak hanya menyimak dengan serius, tetapi juga aktif berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan pembicara. Antusiasme tersebut mencerminkan semangat belajar yang tinggi dari para peserta program kelas perempuan. Mungkin kalau dari saya keterbatasannya ada di materi-materi atau ilmu-ilmu yang kurang gitu. Biasanya kan ada ikut-ikut seminar, belajar gitu sama teman yang udah sekolah kecantikan, sama tempat modal. Kamu Mbak, apa yang sudah kamu lakukan? Untuk bisnis ke depan masih belum ada gambaran, tapi kita sudah punya planning, perencanaan. Kalau dulu sebelum saya masuk penjara, saya seorang driver. Oke, karena seorang driver sudah punya rencana. Kalau yang mau buka salon gimana? Kita juga ada pembinaan kan, kayak kecantikan, line art gitu, saya ikut, hairdo saya ikut, jadi memperdalam itu lagi aja. Salah satu peserta, Ida, bahkan menyatakan bahwa dirinya merasa sangat terinspirasi oleh materi yang disampaikan dan memupuk mimpi untuk suatu hari setelah tamat di Satya Dharma Singaraja dapat melanjutkan kuliah ke Australia. Secara pribadi saya sudah mulai bersemangat. Karena saya pribadi setelah masuk penjara memang saya nggak diterima pulang. Saya nggak diterima untuk pulang ke rumah saya di Solo. Saya punya semangat, saya sekarang mahasiswa, saya kuliah, dan terima kasih semuanya. Saya kepengen nih, ada cita-cita saya pengen nanti kalau sudah selesai menjalani di sini, setelah selesai saya kuliah, saya pengen ke Australia. Saya mau diceritakan gimana Bu kehidupan Ibu, mungkin setelah dari UGM, terus bekerja apa, terus di Australia Ibu ngapain aja, mungkin bisa buat gambaran kita yang di sini. Terima kasih. Cita-cita ingin ke Australia yang disampaikan oleh Ida tersebut langsung mendapat tanggapan positif dari DG Susana Chandra. Dia kemudian mendorong semangat Ida dan menganggap keinginan itu sebagai sesuatu yang menarik untuk dicoba. Ia kemudian berbagi pengalaman pribadinya dengan pernah menetap di luar negeri selama 14 tahun sebelum akhirnya memilih kembali ke Indonesia. Menurutnya, meskipun negara lain memiliki daya tarik tersendiri, tanah air tetap memiliki keindahan dan makna yang tak tergantikan. Luar negeri menarik. Boleh dicoba. Saya 14 tahun di sana, akhirnya pulang balik ke Indonesia. Orang bilang saya nggak akan balik, tapi saya balik ke Indonesia karena
seindah-indahnya di negara orang, negara kita pasti jauh lebih indah lagi. Gitu. Salah satu peserta program kelas perempuan yang telah bebas dari lapas, Tumiasih, tetap menunjukkan semangat tinggi dalam menempuh pendidikan. Meskipun telah menyelesaikan masa pembinaannya, ia masih aktif mengikuti perkuliahan sebagai bagian dari komitmennya untuk terus menambah wawasan demi masa depan yang lebih baik. Berkat ilmu yang diperoleh selama menjalani pembinaan di lapas, Tumiasih kini telah memulai usaha kecil-kecilan dengan perjualan nasi campur. Namun ia menyadari masih perlu banyak belajar, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, agar usahanya bisa berkembang lebih optimal. Ia berharap pengalaman dan semangatnya dapat menjadi inspirasi bagi warga binaan lainnya agar setelah bebas nanti mereka juga bisa mandiri dengan membangun usaha sendiri atau mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan. Buat saya sih tidak ada batasan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Jadi sih buat saya jadi biar kedepannya bisa lebih baik aja. Sekarang sih udah jualan sih. Oh, udah jualan apa? Pengen jualan nasi campur. Cuman pengennya tertata gitu untuk masalah keuangan. Jadi ya, ilmu yang Ibu dapat di kuliah itu bermanfaat untuk usahanya Ibu? Sangat bermanfaat. Ya semoga bisa punya usaha kecil-kecilan pas nanti keluar ataupun diterima di perusahaan. Antusiasme juga terlihat dari para mahasiswa kelas perempuan yang mengikuti kuliah umum secara daring dari SD Satya Dharma Singaraja. Meskipun mengikuti secara virtual, mereka tetap aktif berpartisipasi dan menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Para peserta tidak hanya menyimak materi yang disampaikan, tetapi juga menggali wawasan lebih dalam dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, menunjukkan rasa ingin tahu dan komitmen terhadap proses pembelajaran. Jadi di sini kan sudah disampaikan sebelumnya di mana penting bagi kita untuk mencatat atau planning suatu rencana yang akan kita lakukan. Sebelumnya kan saya sempat baca ataupun menonton di media sosial, di mana ketika kita merencanakan atau mengatakan suatu program yang kita jalani, suatu planning yang kita lakukan seperti, oh saya ingin melakukan A, saya berencana untuk membuka A, atau saya ingin untuk mendapatkan sesuatu kepada orang lain, itu akan timbul rasa di mana kita sudah mencapai atau hal tersebut dapat dikarenakan sebagai kemenangan palsu. Bagaimana tanggapan Ibu untuk kita mengatasi hal tersebut, di mana kita sudah menyatakan bahwa kita ingin melakukan A, tetapi dalam pikiran kita sudah terpatri bahwa hal tersebut sudah kita lakukan, jadi tidak akan ada hal lain yang akan kita lakukan secara nyata untuk melaksanakan hal tersebut. Kegiatan kuliah umum ini menjadi bukti bahwa pendidikan mampu menembus sekat dan batas, bahkan di balik tembok lembaga pemasyarakatan. Semangat belajar yang ditunjukkan oleh para peserta program kelas perempuan menjadi cermin bahwa harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap menyala selama masih ada ruang untuk belajar dan bertumbuh. LPP Kerobokan, jangan kasih kendor. Setia setia lama, setia bisa, setia beda. Rotary, I power, you power, we power, you Rotary. Bali 1 mengabarkan.